Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI pada Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam atau PJJ PAI. Perkenankan saya menyampaikan tugas akhir semester sebagai syarat untuk tugas akhir di semester ini. Pertama, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Creative Content Production pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD yang dibawakan oleh saya sendiri yaitu Ahmad Yusuf, nomor induk mahasiswa 22811 30164. Saya berada di kelas 4. Baiklah, saudara-saudaraku, saya akan membahas kajian umum yang mana kajian ini umumnya setiap orang tahu dan paham. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila kita kaji apa itu iman, Islam, dan ihsan. Karena materi ini tidak khusus untuk orang dewasa saja, tetapi bisa juga untuk anak-anak yang sedang mengampu di atau menuntut ilmu di madrasah ataupun di sekolah dasar. Sebelumnya, kepada seluruh pemirsa, saya mohon untuk like, subscribe, dan komentar agar bisa menjadi sedekah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian umum iman, Islam, dan ihsan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa setelah menjadi muslim atau orang Islam dan mukmin atau menjadi orang yang beriman, dia juga harus bersikap ihsan. Nah, ini yang ketiga ini yang jarang orang paham dan tidak tahu. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu definisi iman. Di dalam dunia pesantren atau di madrasah atau di pendidikan yang di dalamnya memberikan pelajaran kepada muridnya tentang iman, pasti akan menyampaikan dalil ini, yaitu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman adalah membenarkan di dalam hati,
mengikrarkan pada lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan atau aksi nyata. Ketiganya harus dilaksanakan oleh orang yang beriman. Jadi apabila dia hanya membenarkan di dalam hati saja, tetapi lisannya tidak mengatakan bahwa saya orang beriman, atau lisannya itu tidak pernah melakukan atau mengamalkan ibadah, dan badannya tidak melakukan amal ibadah, maka imannya ditolak. Begitupun mengikrarkan pada lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Apabila di dalam hatinya tidak ada keimanan, maka imannya ditolak. Kita masuk ke definisi Islam. Definisi Islam secara arti bahasa atau arti kata berarti keselamatan, penyerahan, atau kedamaian. Sedangkan secara istilah sebagai agama dan sistem kepercayaan. Jadi Islam itu adalah sebagai agama dan sistem kepercayaan yang mengandung konsep dasar bahwa setiap individu dapat mencapai kedamaian dan keselamatan sejati dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi daripada ihsan. Ihsan secara bahasa berarti kedermawanan, kemurahan hati, atau tindakan yang baik. Sedangkan hakikat makna daripada ihsan yang dimaksud dalam hal ini adalah dikatakan bahwa kita beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Jadi itulah definisi ihsan yang selama ini banyak orang tidak paham, bahwa kemanapun kita diniati atau diniatkan ibadah, tentunya amalan-amalan yang baik dan positif. Dan keyakinan itu diiringi dengan ihsan, bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita, dan kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah yang Maha melihat. Demikian. Baiklah, sekarang rukun iman. Tadi kita membahas apa itu iman, dan sekarang kita bahas secara rinci. Ya, walaupun kita semua sudah paham mungkin, tapi tidak ada salahnya kita membahas rukun iman yang ada 6. Sebenarnya iman atau kepercayaan atau percaya kepada hal-hal yang gaib itu lebih daripada 6. Namun di sini hanya akan disampaikan 6 yang biasa kita kenal saat kita sekolah, saat kita mondok pesantren hingga sekarang. Yang lain itu misalkan kita iman adanya surga dan neraka, kita percaya adanya hisab, kita percaya adanya Shiratal Mustaqim, dan itu adalah bagian-bagian daripada iman. Baik, yang pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifat yang wajib ada kepada Allah, yaitu sifat wajib yang ada 20, sifat muhal
ada 20, dan sifat jaiz Allah yang ada satu. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tahu malaikat Allah diciptakan dari cahaya dan tidak bisa terhitung jumlahnya, sangat banyak sekali. Namun di dalam dunia pendidikan kita mengenal malaikat itu ada yang dinamakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, yang senantiasa dilakukan atau dilantunkan oleh anak-anak sekolah madrasah. Selanjutnya ada rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang diturunkan ada 4, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi itu kekasih Allah yang tidak wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Akan tetapi Rasul wajib menyampaikan risalahnya kepada umat. Rasul yang kita kenal ada 25. Selanjutnya ada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang saat kedatangannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu kapan itu hari akhir akan tiba. Akan tetapi sekarang di saat ini tanda-tandanya, alamat-alamatnya sudah jelas, sehingga kita berdoa dan berlindung pada Allah semoga saat itu atau hari akhir itu masih jauh. Amin ya rabbal alamin. Rukun iman yang keenam adalah kita beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar seperti kita percaya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Rezeki itu adalah sesuatu yang pasti dari Allah, dan bencana itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada lagi yang menambahkan bahwa jodoh itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Orang Jawa bilang jodoh, mati, rezeki, belai itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh dari Tuhan, kematian dari Tuhan, kecelakaan atau bencana dari Tuhan, rezeki juga dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke slide rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat ada 2. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Yang kedua, rukun Islam yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di mana subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Semuanya berjumlah 17 rakaat. Salat menjadi amalan yang nanti di akhirat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan salatnya baik, maka insya Allah semua amal akan dihitung atau dihisab dengan baik. Semoga kita tergolong dalam umat yang digolongkan sebagai orang yang dihisab dengan hisab yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, rukun Islam yaitu menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal atau zakat harta bagi orang-orang yang sudah mampu. Yang keempat, rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Bulan puasa itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, tergantung daripada ru'yahnya. Jadi apabila ada orang berpuasa di bulan suci Ramadan, itu bukan 29 hari atau 30 hari, akan tetapi berpuasa 1 bulan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kita, umat Islam, wajib menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kepada siapa? Yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa mengadakan perjalanan ke sana. Bagi orang yang mampu untuk biaya, mampu untuk fisik atau sehat, dan keadaan tidak dalam keadaan perang, dan orang yang ditinggalkan di rumah juga diberikan bekal untuk selama ditinggal oleh orang yang berangkat haji. Baik, semoga pemaparan yang singkat ini bisa menjadikan kita menjadi lebih berwawasan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya, terutama kepada Bapak dosen. Saya mohon maaf apabila penyajian materi ini kurang begitu berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.